Presiden gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh seorang kelompok atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden gadungan juga disebabkan legitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden gadungan, fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden menyatakan, putusan MA nomor 44P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif karenanya tak berpengaruh terhadap putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu harus diperdalam dan masih bisa berdebat lanjutan. Indikatornya antara lain, yang pertama adalah permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya, sebelum putusan MK 27 Juni 2019, maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri, dalam permohonan pemohon pun disinggung konteks Pilpres 2019. Yang kedua adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019 sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas menyatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga adalah tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres. Bila keliru total, masalah yang diputuskan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya. Pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Yang keempat disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat ada skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan juga ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar yang jelas putusan MA nomor 44P/HUM/2019 tersebut akan menjadi bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah, cacat politik dan juga cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar bagi proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44P/HUM/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan juga hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Rob Leder yang berjudul Fake President, Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan siapa dan kapanpun. Karenanya harus diakhiri. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsangaro menjelaskan mengenai terbitnya putusan MA nomor 44P/HUM/2019. Putusan MA itu mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan terkait pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Putusan nomor 44P/HUM/2019 itu sudah dikeluarkan 28 Oktober 2019 lalu, namun baru diunggah di web MA 3 Juli 2020. Timbul pertanyaan kenapa putusan baru diupload pada 3 Juli 2020? Sebenarnya tidak apa-apa. Lantas, jika pihaknya mengatakan karena alasan kesibukan mengingat banyaknya perkara yang ditangani MA, tentu alasannya adalah alasan klasik. Begitulah kata juru bicara MA Andi Samsangaro dalam keterangannya. Menurut dia, penerbitan dan pengunggahan salinan putusan itu sesuai aturan yang berlaku di MA.
Tetapi jika dipedomani SK Ketua MA nomor 214/KMA/SK /2012/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada MA, maka jangka waktu tersebut masih dalam koridor. Mengacu pada SK Ketua MA nomor 214 KMA/SK/12/2014 itu, pihak MA diberikan waktu selama 250 hari sejak perkara didaftarkan untuk menangani perkara. Pihaknya harus mentaati protokoler kesehatan, hal itu turut mempengaruhi produktivitas kerja di kantornya. Dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya juga mentaati protokoler kesehatan menghadapi pandemi. Mahkamah Agung telah mengabulkan sebagian permohonannya diajukan Rahmawati Soekarno Putri terkait uji materi terhadap pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019. Putusan dengan nomor 44/HUM/2019 itu sebenarnya sudah dikeluarkan 28 Oktober 2019 lalu, namun baru diunggah di web MA 3 Juli 2020. Timbul pertanyaan kenapa putusan tersebut baru diupload pada tanggal 3 Juli 2020? Sebenarnya tidak apa-apa. Pihaknya juga mengatakan karena alasan kesibukan mengingat banyaknya perkara yang ditangani MA, tentu alasannya adalah alasan klasik. Sementara itu, sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempertanyakan alasan putusan Mahkamah Agung terkait pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih baru keluar belakangan. Mardani pun meminta KPU menindaklanjuti putusan MA tersebut. Apresiasi pada MA yang bekerja profesional, KPU perlu menindaklanjuti keputusan MA untuk memperbaiki ke depan. Melihat keputusan Mahkamah Agung tersebut, Mardani menilai hasil pemilu 2019 yang dimenangkan oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin perlu dikaji kembali. Terkait keabsahan hasil pemilu, dampak keputusan ini masih perlu kajian lanjutan. PKS akan terus mendorong semua pihak berpegang pada ketentuan perundang-undangan. Dampak keputusan MA tersebut lanjutnya, peraturan KPU atau PKPU perlu diperbaiki segera. Implikasi paling utama, peraturan KPU perlu diperbaiki karena yang digugat ke MA adalah peraturan KPU atau PKPU. Sementara itu, jika mempedomani SK Ketua MA nomor 214/KMA/SK/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada MA, maka jangka waktu tersebut masih dalam koridor. Apalagi, Andi menjelaskan agak sedikit terhambat lantaran pandemi COVID-19 ini sehingga pekerjaan di kantor pun sedikit berkurang. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pihaknya mentaati protokoler kesehatan menghadapi pandemi. Bahkan menurutnya, penanganan perkara di MA memang diberikan waktu 250 hari sejak perkara didaftarkan. Dan menurut SK KMA tersebut, penanganan perkara di MA ditargetkan 250 hari sejak perkara didaftar sampai dikirim ke pengadilan pengaju. Sementara itu catatannya kenapa baru dikeluarkan saat ini keputusannya? Jika menggunakan alasan kesibukan, mengingat banyaknya perkara yang ditangani MA, tentu alasan itu adalah klasik. Begitulah dikatakan juru bicara MA Andi Samsan Ngaru kepada Liputan6.com pada Selasa 7 Juli 2020. PA 212 mendesak MPR RI segera melengsarkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hal itu didasarkan atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Pilpres yang diajukan Rahmawati. Demikian disampaikan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin dikutip dari pojok1.id. Dengan putusan itu, kata Novel, pihaknya akan terus mengawal sampai MPR menggelar sidang istimewa untuk mengeksekusi putusan MA tersebut. Novel lantas mengungkit kasus Harun Masiku yang hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya. Menurutnya Harun sendiri diduga kuat menjadi kunci kasus suap-menyuap yang terjadi di jajaran petinggi KPU termasuk suap pemilu. Dengan adanya putusan MA ini, anak buah Habib Rizik Syihab ini juga mendesak Jokowi Ma'ruf segera mengundurkan diri. Novel juga menyatakan, putusan MA itu mempertegas bahwa hasil Pilpres lalu tidak sah. Untuk diketahui, gugatan ini didaftarkan pada 14 Mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu.